semua, Bocil Recap di sini akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Adam Project. Film ini baru saja dirilis. Film ini menceritakan seseorang laki-laki bernama Adam untuk melakukan perjalanan waktu untuk mengubah masa depan dan menyelamatkan dunia. Apakah hal itu akan berpengaruh pada kehidupan di masa depan? Yuk simak alur ceritanya sampai selesai. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan seseorang laki-laki bernama Adam di tahun 2050. Saat itu, ia nekat mencuri sebuah pesawat luar angkasa untuk melakukan dream travel ke tahun 2018. Ia lalu dikejar dan diserang oleh pesawat lain. Namun, dia berhasil lolos dengan masuk ke sebuah portal perjalanan waktu. Scene beralih memperlihatkan Adam di tahun 2022. Di masa itu, Adam masih berusia 12 tahun, seorang anak kelas 6 SD yang selalu dibully oleh temannya, yaitu Chuck dan Ray. Karena perkelahian mereka, Adam diseringkali dihukum bahkan sampai diskor oleh pihak sekolah, dan hal itu sering membuat ibunya pun marah pada Adam. Baru diketahui kalau Adam tinggal berdua dengan ibunya semenjak kematian ayahnya 2 tahun lalu. Setelah 2 tahun berduka, ibunya kini sudah mulai membuka hati untuk lelaki lain. Oleh sebab itu, saat malam tiba, ia berpamitan pada Adam untuk dinner bersama rekan kerjanya. Saat tinggal sendiri, Adam hanya menghabiskan waktu dengan bermain video game bersama dengan anjing peliharaannya yang bernama Hawking. Di tengah keseruannya, listrik di rumahnya tiba-tiba mati total, disertai dengan Hawking yang berlari ke arah hutan yang di belakang rumahnya. Adam kemudian mengejar Hawking yang masuk ke dalam gudang penyimpanan barang-barang ayahnya. Dan di sanalah ia pun bertemu dengan Adam yang datang dari tahun 2050. Entah apa yang terjadi, Adam gagal melakukan perdaratan di tahun 2018, tapi malah terjebak di tahun 2022. Kini Adam terpaksa harus bersembunyi di sana sementara waktu, sambil menunggu pesawatnya diperbaiki, sekaligus mengobati luka di perutnya. Adam kecil masih belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Namun setelah melihat semua kesamaannya, ia pun akhirnya mengerti kalau laki-laki dewasa yang ia lihat saat ini ternyata adalah dirinya yang dari masa depan. Setelah itu, ia pun mengajak Adam kecil untuk keluar dan memeriksa pesawatnya. Karena pesawat itu didesain berdasarkan DNA-nya, jadi Adam dewasa membutuhkan Adam kecil untuk mengaktifkan pesawat tersebut. Mereka pun akhirnya masuk ke dalam pesawat dan mulai menjalankan proses perbaikan otomatis dari 4 rencananya. Adam makan tetapi berada di sana sampai pesawatnya selesai diperbaiki. Barulah ia kembali melanjutkan perjalanan waktu ke tahun 2018. Keesokan harinya, Adam terbangun dan bersiap-siap pergi ke apotek membeli obat untuk mengobati lukanya. Sebelum Adam kecil menyuruh Adam untuk mengganti baju dan dengan baju milik mendiang ayah mereka, karena ia tak mungkin menggunakan baju seragam angkatan udara dari masa depan. Setelah membeli obat dan melihat Adam kecil yang sedang dibully oleh Ray dan Chuck, ia rupanya masih mengingat jelas kedua anak itu. Ia pun memberi tips pada Adam kecil untuk berani melawan mereka. Namun, Adam kecil tetap saja kalah, dan Adam dewasa hanya melihat dipukuli.
Hal itu pun membuat Adam kecil sakit hati dan langsung pergi meninggalkannya. Setelah Adam kecil pergi, barulah Adam dewasa memberikan peringatan untuk Chuck dan Ray agar tidak mengganggu Adam lagi. Di rumah, Adam kecil mengurung diri di garasi dan menumpukan barang-barang milik Adam. Ia pun menanyakan pada Adam tentang siapa wanita yang ada di handphonenya. Adam lalu jujur kalau wanita itu adalah istrinya yang bernama Laura. 4 tahun yang lalu, istrinya diketahui melakukan perjalanan waktu ke tahun 2018. Namun sampai saat ini ia tak kunjung kembali. Jadi itulah alasan mengapa Adam memutuskan untuk menyusul istrinya. Selain itu, Adam juga menyinggung perihal Maya Sorian, rekan kerja ayahnya. Mereka yang terkenal jahat, tak disangka mesin penjelajah waktu ternyata dibuat oleh ayah mereka sendiri. Ayah mereka adalah seorang profesor yang sangat jenius. Ia pun membuat akselerator partikel magnetik yang ia namakan The Adam Project. Dinamakan proyek itu didanai sepenuhnya oleh Sorian. Namun semenjak kematian ayah mereka, Sorian tiba-tiba berubah menjadi orang yang tamak dan haus kekuasaan. Ia mulai memanfaatkan teknologi buatan ayah Adam demi memperkaya dirinya sendiri, walaupun ia tak tahu kalau perbuatannya itu juga berdampak pada kehancuran dunia. Kemungkinan besar Laura, istrinya Adam, mengetahui hal itu. Jadi ia pergi ke tahun 2018 untuk menghentikan semuanya. Tak lama kemudian, Adam merasa keberadaan Sorian dan juga pasukan. Ia pun bersiap-siap dan mengajak Adam kecil untuk kabur. Dan Adam pun mencoba menghadapi beberapa anak buah Sorian. Namun, akhirnya mereka sudah terlambat karena Sorian dan pasukannya sudah tiba di rumah mereka. Adam pun mencoba menghadapi beberapa anak buah Sorian. Namun pada akhirnya mereka terlambat karena Sorian dan pasukannya sudah tiba di rumah mereka. Kemudian salah satu anak buah Sorian yang bernama Christos meminta untuk membawa Adam secara paksa kembali ke masa depan. Namun secara mengejutkan, Laura tiba-tiba datang membantu Adam. Tak disangka selama ini ia juga ternyata terdampar di tahun 2022. Ia pun menyerang pesawat Sorian dan juga bertarung bersama Adam. Setelah mengalahkan pasukan Sorian, mereka pun segera berlari ke dalam mobil dan kabur sejauh mungkin. Namun, pesawat Sorian tetap tak menyerah dan lagi-lagi mengejar mereka. Sorian lalu mengirim beberapa pasukannya untuk menyerang mobil Laura. Beruntung mereka semua masih bisa menghadapi setiap serangan dan berhasil kabur meninggalkan Sorian dan pasukannya. Laura lalu membawa mereka berdua ke rumahnya. Di sana Laura menjelaskan semua tentang kejahatan Sorian selama bertahun-tahun. Sorian berpergian ke tahun 2018 untuk memberitahu semuanya pada dirinya di masa lalu. Karena hal itu ia pun bisa dengan mudah melakukan manipulasi apapun dan mendapatkan kekayaannya dengan informasi yang ia berikan pada dirinya di masa lalu. Oleh sebab itu, Laura bertekad akan menghentikan pembuatan mesin perjalanan waktu yang dibuat oleh ayahnya Adam di tahun 2018. Hal itu sebenarnya menimbulkan kekhawatiran di diri Adam karena ia takut hal itu akan mempengaruhi masa depan mereka, yang artinya mereka mungkin saja tidak akan bertemu di masa depan. Namun, Laura mencoba meyakini Adam karena semua ini demi keselamatan masa depan semua orang. Tak lama, kemudian pesawat Sorian berhasil menemukan lokasi mereka.
Laura langsung menyuruh Adam dan Adam kecil untuk segera pergi ke tahun 2018 selagi ia mencoba menahan Sorian dan juga pasukannya. Boom. Hello, Laura. You should have stayed. Adam lalu kembali ke rumahnya, mengambil semua peralatan dan bersiap meluncur dengan pesawatnya. Ia terpaksa harus mengajak Adam kecil karena membutuhkan DNA-nya pada pesawatnya. Mereka pun akhirnya meluncur bersama dengan Sorian yang berhasil membunuh Laura. Setelah itu, Sorian mengejar pesawat Adam dan berusaha menghentikan mereka. Kejar-kejaran antara dua Adam dan Sorian pun akhirnya terjadi. Saat sedang bersembunyi, Adam menanyakan pada Adam kecil apakah ia benar-benar akan ikut dalam misi itu. Karena kalau mereka gagal, itu artinya mereka berdua tidak akan bisa kembali ke masa mereka masing-masing. Setelah berpikir sejenak, Adam kecil pun setuju untuk ikut dalam misi tersebut. Akhirnya mereka pun keluar dari dan sembunyian dan cepat-cepat masuk ke dalam portal waktu. Sesampai di tahun 2018, mereka bertemu dengan ayah mereka di sebuah kampus. Sebelum menemui sang ayah, Adam mengingat pada Adam kecil untuk tidak memberitahu apapun tentang masa depan kepada ayahnya, karena hal itu akan membuat masa depan bisa saja berubah. Tak disangka-sangka ia langsung bisa mengenali anaknya meskipun ia belum diberitahu sama sekali. Ia pun langsung menduga kalau kedua anaknya itu datang menggunakan mesin perjalanan waktu yang ia ciptakan. Adam bersaudara pun langsung mengatakan tentang kejahatan Sorian. Sang ayah tanpa tidak percaya rekan kerjanya akan melakukan kejahatan seperti yang Adam katakan. Justru keberadaan mereka berdua di sana adalah salah satu kesalahan yang bisa merusak aliran waktu di masa depan. Karena ayahnya terus mengatakan hal itu, Adam pun merasa sangat kesal dan memilih pergi meninggalkan mereka. Selang beberapa saat, Adam kecil pun menghampiri. Ia mengatakan kalau ia mengerti mengapa Adam terlihat sangat membenci ayahnya. Hal itu terjadi karena ia memilih untuk menumbuhkan rasa benci pada ayahnya daripada harus merasakan pahitnya kerinduan, karena mereka sejatinya tidak akan bertemu lagi. Padahal kalau diingat lagi dahulu, ayahnya selalu menyempatkan waktu untuk bermain bola sepulang bekerja, tak peduli betapa lelahnya ia. Hal itu pun membuat Adam akhirnya sadar betapa ia sangat merindukan ayahnya. Keesokan harinya, Adam dan Adam kecil memutuskan untuk pergi ke perusahaan Sorian dan menghancurkan mesin perjalanan waktu. Tanpa bantuan sang ayah, dan Adam akan bertugas menyusup ke dalam perusahaan, sementara Adam kecil bertugas untuk menyerang dengan kemampuan bermain video game yang ia miliki. Disangka saat Adam sedang di situasi terdesak, sang ayah tiba-tiba datang membantu dan Adam dan ayahnya pun masuk ke dalam perusahaan dan pergi ke tempat mesin perjalanan waktu. Sementara mereka berdua masuk ke dalam perusahaan, Adam kecil yang sibuk memainkan drone ditangkap oleh Sorian dan pasukannya. Sesampai di ruang mesin, sang ayah pun mencabut drive penyimpanan data dan menyerahkannya kepada Adam. Tanpa drive itu, mesinnya tidak akan bisa bekerja ataupun diprogram ulang oleh siapapun. Setelah mengambil drive itu, Sorian dari masa depan dan masa sekarang serta beberapa pasukan masuk mengepung mereka. Sorian lalu menyuruh Adam segera menyerahkan drive-nya, karena jika tidak, ia tak segan-segan akan membunuh si Adam kecil. Adam pun memberikan kode pada Adam kecil, sehingga ia pun langsung mendorong tangan Sorian yang membuat pelurunya terbang ke arah mesin perjalanan waktu.
Kerusakan pada mesin membuat situasi menjadi kacau karena mesin itu mulai menyerap benda-benda di sekitarnya. Di tengah kekacauan itu, Adam berhadapan dengan Kristus sementara sang ayah bertugas untuk menghentikan kekacauan tersebut. Beruntung dengan kemampuan Adam berhasil mengalahkan Kristus dan melemparkannya ke dalam waktu. Setelah itu, dua Sorian mengancam Adam dan ayahnya dengan menggunakan pistol yang mereka miliki. Ia memaksa sang ayah untuk segera menyerahkan drift penyimpanan yang mereka ambil Sorian dari masa depan, menyuruh dirinya di masa lalu untuk membunuh mereka semua. Namun nyatanya dia di masa lalu terlalu takut untuk menjadi seorang pembunuh. Alhasil Sorian pun mengambil pistolnya dan menembakkan pelurunya ke arah ayahnya Adam. Tak disangka sang ayah yang jenius ternyata sudah memprediksi hal itu, karena ia tahu kalau pelurunya akan berbelok ke arah Sorian di masa lalu. Dan hal itu tentunya membuat Sorian di masa depan juga menghilang setelah semuanya kejadian itu sebelum kembali ke masa mereka masing-masing. Adam dan Adam kecil memutuskan untuk menghabiskan waktu dan bermain lempar bola bersama sang ayah. Film diakhiri dengan memperlihatkan dua Adam kembali ke masa mereka masing-masing. Adam kecil kembali bertemu dengan sang ibu dan menjadi lebih harmonis, sementara Adam saat dewasa akhirnya bisa bertemu lagi dengan Laura, dan film pun akhirnya selesai. Ending yang membagongkan. Jadi itulah alur cerita film yang berjudul The Adam Project.